Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo tinggal mencocokkan waktu antar keduanya. Namun apakah pertemuan ini akan membawa rekonsiliasi antara PDIP dan Gerindra? Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut rencana pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto sebagai tradisi silaturahmi biasa. Hasto menyebut pertemuan keduanya akan digelar setelah tahapan di MK rampung. Hasto menegaskan saat ini PDIP fokus pada gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Ya, tradisi silaturahim kan suatu yang baik bagi kita sebagai bangsa. Tentu sekarang proses sedang di MK, kemudian gugatan melalui PT UN juga sedang dilakukan. Ada berbagai temuan-temuan sebagaimana yang menjadi diskusi hari ini. Pertemuan tentu saja nanti setelah tahapan-tahapan semuanya itu diselesaikan, karena bagi kami mempersoalkan pemilu demi kedaulatan rakyat, demi masa depan merupakan skala prioritas yang terpenting saat ini. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pihaknya sedang mencari waktu pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri serta Puan Maharani. Dasko menyebut pertemuan Megawati dan Prabowo sebagai upaya rekonsiliasi pasca Pilpres. Ya, bahwa pertemuan Pak Prabowo dengan Mbak Puan, Pak Prabowo dengan Bu Mega tentunya akan direncanakan, akan dibicarakan bersama, dan nanti pada saatnya akan diberitahu kepada wartawan gitu. Jadi sinyalnya positif ya. Tapi Lebaran ini akan digunakan nggak Bang untuk dimanfaatkan jadi momen rekonsiliasi ini Bang? Nah, ini kita belum tahu apakah kemudian Pak Prabowo ada di Indonesia pada saat Lebaran atau kemudian Bu Mega kemudian juga berencana ada di Indonesia. Nah, sehingga apakah dalam momen Lebaran ini yang dibuat pertemuan atau pada momen lain, nanti juga wartawan kita akan kasih tahu. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut masih menanti perkembangan terbaru mengenai rencana pertemuan dua tokoh yang pernah bersatu dalam Pilpres 2009. Itu kalau sudah ada kepastian kami. Kita dekat Lebaran ini ya? Ada kemungkinan pertemuan di Solo, Mas? Di mana? Pertemuannya di Solo atau siapa? Pak Prabowo dan Mega. Kok di Solo? Enggak ya? Ya. Soal Sinyal pertemuan kedua pemimpin parpol besar itu sempat disampaikan oleh Putri Megawati yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan kala memimpin rapat paripurna penutupan masa sidang DPR hari Kamis lalu. Puan hanya menyebut saat itu pertemuan keduanya usai Lebaran. Tim Liputan, Kompas TV. Pertemuan Mega Prabowo sudah sering terjadi, tapi jadi istimewa ketika dilakukan usai pemilu. Akankah ini jadi jalan rekonsiliasi meski disebut relasi keduanya sebetulnya tidak ada persoalan? Kita akan bahas bersama Ciko Hakim, politisi PDI Perjuangan, dan juga politisi Gerindra Wihadi Wianto, juga Firman Nur, peneliti politik dari BRIN. Selamat malam, Mas Ciko, Mas Wihadi, dan juga Mas Firman. Malam. Malam Pak Wihadi, malam Bung Firman. Yes, selamat malam Mas Ciko. Saya ke Mas Wihadi dulu ya. Mas Wihadi, jadi kapan ketemunya nih? Pertemuan ini kan sudah merupakan satu pertemuan yang mungkin ditunggu-tunggu ya. Dan memang ini pertemuan dua tokoh bangsa yang sebenarnya tidak ada masalah apa-apa, dan ini adalah merupakan sesuatu pertemuan yang silaturahmi. Dan kalau pertemuan waktunya kapan, ya saling mencari waktunya nanti kapan pas waktunya sama-sama bisa bertemu. Tapi bagaimanapun juga ini adalah sesuatu hal yang memang harus kita cermati, bahwa pertemuan ini adalah pertemuan di bagaimana untuk kepentingan bangsa ini setelah kita menghadapi pemilu, dan saat ini juga masih sedang proses di MK. Jadi kita masih menunggu waktu yang tepat saja. Jadi waktu yang tepat atau waktunya Bu Mega yang ditunggu sebenarnya Pak Wihadi? Ya sama-sama, karena kan juga Pak Prabowo juga mempunyai kegiatan-kegiatan, Pak Bu Mega juga. Ya, jadi kita sama-sama untuk mencocokkan waktunya lah. Ini kan sudah ada beberapa pembicaraan yang mungkin
tinggal menunggu waktunya saja. Baik, tinggal menunggu waktunya Mas Ciko. Jadi sebetulnya kapan Bu Mega akan meluangkan waktu untuk bertemu Pak Prabowo? Karena kemarin kan Mas Hasto sempat nyebut usai sengketa di MK selesai. Artinya pasca Lebaran di atas tanggal 22 April. Pastinya yang utama tentunya pertama-tama kami kan masih ada gugatan di Mahkamah Konstitusi. Nah itu kita selesaikan dulu supaya semuanya jadi clear apa yang menjadi ketetapan dari hasil pemilu ini. Itu pertama. Yang kedua terkait dengan pertemuan dengan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, tentunya betul memang itu hanya masalah waktu dan saya rasa itu sesuatu yang wajar bila kedua tokoh bangsa ini bertemu. Pertama, memang tidak ada persoalan pribadi di antara keduanya, ya tidak ada persoalan yang begitu prinsip di antara keduanya. Dan kalau dibilang banyak yang sering menyebut kapan rekonsiliasi, saya merasa ini tidak perlu ada rekonsiliasi karena memang tidak ada perseteruan yang sifatnya permanen atau yang sifatnya mengakar dan lain-lain. Tetapi kita tahu memang kita baru saja menyelesaikan kontestasi Pilpres dan Pemilu 2024 di mana itu adalah bagian dari proses demokrasi di sebuah sistem demokrasi. Jadi memang masalah waktu aja, tapi yang utamanya pasti menunggu hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi dan kami menyambut positif pertemuan tersebut karena ini baik untuk bangsa dan kalau kita berasumsi salah satu dari kedua tokoh itu adalah pemenang dari Pilpres misalnya dan salah satu berasumsi juga salah satu dari kedua tokoh tersebut adalah pemenang dari pemilu legislatif. Nah ini suatu hal yang wajar bila keduanya bertemu dan saya rasa untuk kebaikan bangsa ke depan. Terkait dengan agendanya tentu saya masih melihat agendanya kami sebagai dari Partai PDI Perjuangan tentu melihat masih agenda dari silaturahmi. Tidak terlalu jauh berbicara soal teknis bagaimana ke depan apakah berada di luar pemerintahan, yang berada dalam pemerintahan dan lain-lain. Jadi kalau menurut Mas Ciko ini agendanya masih silaturahmi biasa. Saya ke Mas Firman. Mas Firman, rasanya kalau kabarnya gini, bukan berarti kalau yang sebelah bilangnya rekonsiliasi, kalau Mas Ciko bilang ini silaturahmi biasa. Nampaknya nggak ada yang biasa kalau politik ya, Mas Firman ya. Apalagi ini pasca pemilu, kita cuma bisa bicara soal rekonsiliasi apakah ujungnya akan berakhir menjadi rekan sekoalisi ataukah menjadi oposisi. Bukankah begitu Mas Firman? Iya, politik itu selalu menarik dan apapun masih bisa terjadi. Namun juga politik bisa dilihat dari track record yang tengah terjadi saat ini. Kalau kita perhatikan memang ke depannya ini akan ada suatu dialog yang sangat menarik, yang sangat perlu kita apresiasi. Suatu sinyalemen yang mengatakan kepada seluruh anak bangsa bahwa kita boleh berbeda dalam pilihan-pilihan politik, tapi untuk kemudian apakah berlanjut pada hal-hal yang sifatnya destruktif atau tidak, itu tergantung dari para pemimpinnya. Dan kalau ini kemudian terbangun satu komunikasi yang baik, saya kira ini kita patut dukung begitu ya. Tapi saya duga juga pembicaraannya tidak terlalu sama sebetulnya dengan pembicara yang lain, tidak terlalu mendetail di dalam makna akan membangun satu koalisi sampai sejauh itu tidak. Karena walau bagaimanapun nuansa kebatinan pertarungan Pilpres ini masih cukup hangat dan kita bisa lihat bahwa PDIP adalah salah satu motor yang manuvernya tidak tanggung-tanggung menurut saya dibandingkan partai lain untuk membuktikan adanya problem di dalam pemilu ini yang justru menurut kubu Pak Prabowo berjalan dengan smooth, dengan baik-baik saja. Jadi ada satu perbedaan pandangan politik. Namun saya kira kita juga harus perhatikan adanya sebuah kedewasaan bahwa oke lah kita berbeda di dalam melihat jalannya pemilu kali ini, tapi untuk urusan kepentingan dan keutuhan bangsa, saya kira apapun masih bisa ditempuh termasuk membangun komunikasi tingkat tinggi di antara keduanya yang memang juga betul bahwa sejauh ini memang tidak ada satu problem yang mendasar antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega, antara PDIP dan Gerindra. Saya kira demikian, Mbak. Mas Firman, tapi kan PDIP sebelumnya lewat Mas Hasto ya, sempat menyebut mereka siap jadi oposisi. Peluangnya gimana kalau Anda analisis Mas Firman? Tapi jangan dijawab, kita akan lanjutkan perbincangannya usai tayangan berikut. Kita lanjutkan Sapa Indonesia Malam masih bersama Ciko Hakim, politisi PDIP, masih juga bersama politisi Gerindra, Wihadi Wianto, juga Firman Nur, peneliti politik dari BRIN. Mas Firman, saya lanjutkan. Jadi kalau Mas Hasto sebelumnya sempat menyatakan siap jadi oposisi, menurut Anda peluang jadi oposisi atau rekan sekoalisi itu seberapa besar?
Ya, kalau dilihat dari gelagatnya tampaknya jelas. Saya tadi bilang bahwa PDIP salah satu partai yang tidak tanggung-tanggung ya di dalam menunjukkan bahwa pemilu ini bermasalah karena menjadi inisiator bagi hak angket, kemudian berkiprah sebagai pemohon dalam sidang MK dan kemudian belakangan mengajukan gugatan di PT UN. Saya kira sejauh ini hanya PDIP yang menunjukkan hal itu. Dan ini menunjukkan adanya gejala-gejala perbedaan pandangan yang cukup diametrikal dan signifikan dengan pemenang pemilu untuk sementara begitu. Sehingga kalau memang format politik ini tidak berubah, konstelasi tidak berubah, dan kepemimpinan PDIP juga tidak berubah, saya kira memang potensi untuk menjadi oposisinya memang cukup besar begitu. Nah, cuman kita harus memaknai bahwa oposisi ini bukan berarti tidak berkomunikasi sama sekali begitu. Komunikasi tetap bisa berjalan meskipun pilihan-pilihan politiknya berbeda, bahkan sangat berbeda. Dan itu justru yang sangat kami harapkan ya sebagai pengamat politik dalam dunia demokrasi. Karena checks and balances itu bukan berarti sikap saling diam gitu ya, tapi sikap saling berhubungan terus, berkomunikasi terus, tapi punya posisi yang berbeda. Nah ini kan asik ya. Jadi tetap punya prinsip, punya standing position masing-masing, tapi keduanya sama-sama dewasa gitu untuk saling menghormati dan saling membangun komunikasi untuk kepentingan bangsa. Saya ke Mas Wiyadi. Mas Wiyadi, kalau merujuk dari pernyataan Pak Prabowo di hari pemungutan suara pasca quick count, Pak Prabowo kan mengatakan bahwa kita akan merangkul semua. Apakah kemudian arti pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo ini juga akan ada ajakan gabung koalisi dan juga tawaran-tawaran dari Gerindra ketika nanti mau diajak berkoalisi, Mas Wiyadi? Ya, seperti yang sudah kita dengar bersama, bahwa memang Pak Prabowo akan mengajak kepada seluruh elemen bangsa ini untuk membangun bangsa ini. Jadi ini adalah ajakan untuk seluruh bangsa, di mana kita setelah selesai pemilu, setelah kita selesai berkompetisi, kita selesai, nah waktunya kita membangun negara, kita bersama-sama membangun negara. Nah ini seluruh elemen yang dulunya mungkin berseberangan atau mungkin yang dulunya tidak satu jalur, kita semuanya sekarang sudah selesai dan kita membangun negara ini. Nah, permasalahan oposisi atau mungkin tidak oposisi, ini semuanya mekanisme ini nanti kan tentu akan dibicarakan mengenai masalah ini. Tetapi jelas dalam hal ini bahwa pertemuan dengan Pak Prabowo dengan Ibu Mega ini adalah pertemuan dua tokoh bangsa yang berkompetisi berbeda pasangan, tetapi kemudian setelah selesai tentunya perlu ada sesuatu persamaan persepsi dan sama-sama untuk bagaimana membangun bangsa ini. Jadi ini adalah suatu sebenarnya narasi yang ke depan bahwa kita secara positif. Jadi energi positif yang kita tularkan, bukan energi yang selalu disuruh untuk negatif terus oleh para pengamat. Ini kan pengamat dan juga peneliti ini kan melihat seakan-akan kalau bisa berantem terus sehingga bisa ada yang diolah terus gitu kan. Nah ini kan kita ini membangun negara. Jadi inilah sebenarnya kepinginnya bahwa kita ini sama-sama kita selesai, kita membangun negara. Jadi kalau kita melihat Amerika bagaimana dengan Demokrat dan Republik, setelah selesai semuanya membangun negara, mereka adalah Amerika. Dan inilah yang harus ditularkan energi ini, bahwa setelah selesai pemilu, kita ini bangsa Indonesia dan kita membangun bangsa Indonesia. Itu dia yang tadi sempat disinggung Mas Firman, ketika bicara membangun negara, berkoalisi bersama, bagaimana memastikan check and balance itu masih berjalan? Checks and balances itu tetap harus dijalankan dan itu adalah ada di legislatif. Dan legislatif ini kalau kita melihat komunikasi legislatif ini bahwa ada partai-partai, ada yang tidak setuju dengan pemerintahan dan program pemerintahan itu selalu disampaikan dalam checks and balances di DPR. Kalau kita melihat situasi bagaimana rapat-rapat di DPR itu program pemerintah tidak begitu saja. Tentu ada yang namanya kritik kepada pemerintah dan mudah perbaikan. Bukan berarti bahwa menentang program itu tidak menjalankan, tetapi memberikan perbaikan, memberikan usulan untuk perbaikan itu selalu dilakukan dan itu ada di legislatif. Dan disinilah checks and balances itu kan sudah diciptakan antara eksekutif dan legislatif. Jadi saya kira ini adalah suatu mekanisme yang sudah ada dan ini di sistem pemerintahan sudah berjalan dengan baik. Baik. Mas Ciko, kan kalau kita hitung-hitungan nih Mas Ciko ya, dari suara parlemennya kubu pemerintahan kan sekarang masih kurang dari 50%.
ketika PDIP bergabung itu akan menjadi sangat besar begitu, karena PDIP punya sekitar 18% suara di legislatif. Mas Ciko sendiri melihatnya seberapa besar godaan dari koalisi pemerintahan ini untuk mengajak PDIP bergabung sebetulnya? Kami tidak ingin berandai-andai terlalu jauh ke sana seperti saya sampaikan tadi, bahwa kami masih menunggu apa yang menjadi sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya pemerintahan yang baru ini kan masih cukup lama ya, masih beberapa bulan lagi untuk terlaksana, yaitu bulan Oktober Presiden Jokowi baru selesai menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi pada prinsipnya ya kita sampaikan bahwa bahu-membahu membangun bangsa ini tidak harus serta-merta berada dalam satu koalisi besar di pemerintahan. Berada di luar pemerintahan juga begitu. Checks and balances yang dimaksud juga bukan berarti kalau berada di luar pemerintahan, let's say ada 100 kebijakan yang diinginkan oleh pemerintah, lalu 100-100-nya kita semua akan kita anti gitu kan, tidak begitu juga gitu. Jadi contohnya misalnya kalau memang let's say kita PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan, kemudian ada kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan visi misi ketika kita berkampanye selama pemilihan presiden maupun pemilu legislatif kemarin, ya tentu akan kita dukung. Gitu. Tapi tentunya hal-hal yang prinsip yang memang tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, bagaimana untuk membangun bangsa ke depan akan kita lawan. Bisa lah ya jadi oposisi rasa koalisi nanti ya? Sebenarnya nggak ada rasa koalisi, kita lihat aja bagaimana. Karena kan tujuannya semua kan ingin membangun bangsa, tetapi tentu cara-cara yang berbeda. Baik, terima kasih Mas Ciko, Mas Wihadi, Mas Firman, terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Livi mancing-mancing aja. Saya masih nanya-nanya oposisi rasa koalisi, asal jangan koalisi rasa oposisi nanti. Di negara demokrasi maju oposisinya kuat, jadi sama-sama terhormat menjadi oposisi. Siap. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Malah jadi kartel, itu bahaya. Siap. Sehat-sehat selalu.